Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumus yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang rumus mudah dan cepat membuat kalimat bahasa Arab part yang ketiga. Taib, sahabat rumus yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasanya jangan lupa klik tanda subscribe bagi kamu yang belum subscribe dan tanda lonceng yang berada di bawah video ini. Baik, kita lanjutkan. Kali ini kita akan belajar ya rumus mudah dan cepat membuat kalimat bahasa Arab part yang ketiga. Nah, apa rumusnya? Rumusnya adalah ada di sini ada KJ. Kemudian di sini ada tanda sukun, kemudian bunyi belakangnya adalah tu. Kemudian kita rangkai dengan objek. Kita pakai rumus ala. Nah, oke guys. Apa itu KJ? Baik, bisa dilihat di sini KJ itu adalah kata kerja atau yang kita kenal dengan fi'il, ya. Jadi saya ulangi lagi, KJ itu adalah kata kerja atau fi'il. Nah, adapun yang dimaksud dengan ini nanti harokat sebelum akhir itu sukun, bunyi belakangnya tuh, karena kita akan memakai pelakunya di sini adalah saya. Oke. Nah, kemudian di sini objek itu rumusnya adalah ala. Ala itu apa? Depannya alif lam, kemudian bunyi belakangnya adalah fathah. Oke, Taib. Biar langsung bisa memahami rumus ini, kita langsung masuk contoh. Perhatikan di sini contohnya adalah akaltul fakihata. Akaltul fakihata. Saya sudah makan buah. Perhatikan di mana kira-kira di sini kata kerjanya adalah akaltu. Perhatikan di sini ya. Akaltu. Nih, yang dimaksud di situ sukun adalah ini, harokat huruf sebelum terakhir wajib sukun. Kemudian di sini tu, ya. Ini nanti tu ini yang menunjukkan pelakunya adalah saya. Ya, jadi akal tu. Jadi saya sudah makan. Nah, jadi maksud rumus yang ini nih, ini sukun adalah harokat daripada huruf sebelum terakhir dari kata kerja itu sendiri, lalu kita tambahkan tu ya sebagai pelakunya, yaitu saya. Kenapa saya pilih saya? Karena ini adalah bentuk lebih komunikatif ya, biar saya. Oke. Nah, jadi maksudnya ya rumus kata kerja ini adalah sini nih ya, tadi sukun ya, kemudian tambahin aja tu, pelakunya adalah saya. Nah, kemudian objeknya mana? Objeknya adalah al-fakihata. Perhatikan yang warna hitam ya. Kemudian di sini al-fakihata ya. Depannya ada alif lamnya, bunyi belakangnya adalah fathah. Nah, jadi artinya saya sudah makan buah. Nah, keterangan contohnya akaltunya adalah KJ. KJ apa tadi? Kata kerja ya, kata kerja ya. Nah, al-fakihata sebagai objek. Nah, sebelum kata fakihah ini jadi objek, maka sebenarnya harokatnya dia adalah dhammah. Ya, jadi fakihatun ini harokat aslinya ya. Ini harokat aslinya nih, fakihatun. Nah, ketika dia nanti menjadi objek, maka dia dirubah menjadi tadi tambahkan depannya alif lam, baru kemudian bunyi belakangnya diganti fathah. Jadi al-fakihata. Baik. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya. Jadi ini rumus yang ketiga ya. Tinggal cari aja kata kerjanya. Sekarang kita pakai pelakunya semua adalah saya, sehingga bunyi belakangnya adalah tu ya. Nah, bagaimana cara merubah jenis pelaku kata kerja atau fiil agar pelakunya itu menjadi saya? Nah, rata-rata teman-teman, asal atau akar kata daripada kata kerja itu bunyi belakangnya rata-rata adalah fathah. Nanti fathah ini bunyi belakangnya ini adalah pelakunya huwa atau dia laki-laki. Nah, bagaimana cara merubahnya supaya bisa menjadi saya pelakunya? Paling tidak ada dua langkah ya.
Yang pertama bisa dilihat di sini, ini kan rofa'a, mengangkat, ini pelakunya adalah dia. Nah, agar menjadi saya, harokat akhir ini yang warna hitam, yang tadinya fathah sukunkan saja, jadinya rofa, rofa'a jadi rofa. Nah, setelah disukunkan maka yang ketiga itu tambahin tu ini adalah jenis pelakunya adalah saya. Rofa'a jadi rofa'tu, berarti artinya saya telah mengangkat atau saya sudah mengangkat. Bisa dilihat juga contoh di sini ya, hamala ya, fathah ganti jadi hamal, baru tambahin tu, hamala jadi hamal tu, artinya saya sudah membawa. Nah, contoh lain misalkan ada kata nazoro ya, nazoro itu artinya melihat. Nah, kalau saya melihat berarti nanti jadinya menjadi nazortu ya. Tuh. Berarti kalau nazortu berarti artinya saya sudah melihat. Fataha nanti akan menjadi fatahtu ya, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat ini saya cantumkan di belakang, di bawah ada kumpulan kata kerja ya. Nah, di sini rata-rata kata kerja bentuk pertama itu rata-rata bunyi belakangnya adalah fathah. Ya, rata-rata adalah fathah. Nah, bisa dilihat di sini qoro'a, kalau saya sudah membaca berarti jadinya qara'tu. Fataha jadi fatahtu, qatala qataltu, dan seterusnya. Nah, setelah itu kalau kita sudah nemu kata kerjanya, pelakunya sudah kita jadikan ke saya dengan tadi rumus tu sebelumnya berharokat sukun, maka tinggal cari aja objeknya. Contoh nih, nazartu. Kan ini satu komponennya sudah ada kata kerjanya. Nah, sekarang kita cari objeknya apa, kira-kira saya melihat apa. Ya, contoh nazartu. Nah, misalkan yang dilihat adalah rumah itu baitun. Nah, sekarang kalau kita rubah menjadi objek berarti tambahin depannya alif lam, berarti bunyinya jadi ya al baita. Nah, perhatikan di sini ya. Ini kan baitun tadi ya. Nah, kalau kita mau rubah baitun menjadi objek maka tinggal tambahkan depannya alif lam, bunyi belakangnya adalah fathah. Jadinya nazartul baita. Saya telah melihat rumah ya. Oke, contoh lain misalkan kita nemu kata kerjanya. Ingat yang dicari pertama adalah kata kerjanya, mau ngapain, saya mau ngapain apa. Jadi rumus sederhananya gitu ya. Ini rumus sederhananya, saya mau ngapain apa ya, saya mau ngapain apa. Ini rumus pembuatannya ya. Saya mau ngapain ini berarti menanyakan fiilnya apa. Nah, kemudian apa yang kedua ini adalah kira-kira menjadi objeknya apa. Contoh lagi misalkan kita punya kata kerja membuka. Membuka itu adalah fataha. Berarti kalau saya membuka berarti jadinya fatahtu. Nah, sekarang pertanyaannya tinggal cari aja apa yang saya buka. Nah, contoh misalkan yang dibuka adalah kamar. Kamar itu gurfatun. Kalau jadi objek berarti tambahkan depannya adalah alif lam, berarti menjadi nanti al-ghurfatah. Ya, rumus objek itu ala ya, depannya alif lam, bunyi belakangnya adalah fathah. Nih. Ya, nih. Bisa dilihat, saya ganti warnanya jadi merah. Nah, ini objeknya nih ya. Nah, artinya apa tadi? Artinya adalah saya sudah atau telah membuka pintu. Apa membuka kamar ya. Oke. Demikian, ada pertanyaan silahkan. Oke. Nah, ya. Jadi sederhana ya. Jadi rumusnya cari dulu kata kerjanya apa ya. Kira-kira apa pekerjaannya, kasih aja pelakunya saya, bunyi belakangnya tadi tuh harokat yang tadinya apa, tadinya fathah diganti menjadi sukun baru tambahin tuh. Nah, kalau sudah nemu kira-kira apa objeknya gitu ya. Ya, ini mungkin ini rumus sederhana, insyaallah mudah ya.
Saya yakin setelah antum melihat video ini, antum pasti bisa membuat kalimat dengan cepat dan mudah. Ya, cepat dan mudah. Saya katakan cepat dan mudah. Syaratnya antum punya kamus ya. Nah, kalau belum punya kamus, bisa beli kamus saya, yaitu Kamus Santri 3 Bahasa Arab, Inggris, Indonesia. Oke, cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi